Shalom Bapak, Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Sabda Sadik yang bertema mati bukan berarti kalah. Kita akan baca dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai yang keempat. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau menasihatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bagaimana ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita sudah merayakan Paskah, di mana kita menyaksikan bahwa kebangkitannya memberikan kita kemenangan, bahwa Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Nah, mati bukanlah berarti kalah. Kebangkitan Yesus memberikan kita keyakinan. Dari tadi pembacaan kita, dari ayat yang kita baca, saya dapat bagikan buat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang kita pelajari, bahwa Injil yang diberitakan dan yang kita terima itu adalah suatu pengajaran yang diterima, di mana kita terima itu harus berdiri teguh dan di dalamnya kita harus melakukannya dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Percaya dan beriman kepada Yesus, bahwa Yesus Kristus, di mana iman kita harus selalu terikat kepada firman Allah, pada ajaran yang benar. Yang kedua, kita bisa belajar pada pagi hari ini, oleh karena Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakan kepadamu. Kita diselamatkan Tuhan oleh karena berita keselamatan yang disampaikan kepada kita, bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus yang sudah mati dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan karena berita keselamatan yang disampaikan kepada kita, di mana karena kita tunduk kepada firman Allah yang sudah disampaikan, tunduk kepada Yesus Kristus yang ada dari Alkitab, bahwa dia adalah Tuhan dan menjadi juru selamat kita secara pribadi, dan kita tunduk kepada Injil yang menjadi satu kebenaran yang kita yakini dalam kehidupan kita, bahwa menurut firman Allah, bahwa Injil itu adalah kebenaran yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita pelajari, tetapi kita juga harus memberitakannya bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, yang ketiga, kita mau belajar pada pagi hari ini bahwa di mana sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa itu yang disampaikan kepada kita, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, Yesus sudah mati bagi kita, bahkan sudah bangkit bagi kita. Dia mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan maut dan sudah menang atas segala maut.
Dia rela mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan kita menjadi pemenang-pemenang. Karena apa yang telah kita terima sendiri, yaitu bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu menurut kitab suci dan bukan menurut ajaran yang lain, tetapi oleh karena firman Tuhan, yaitu lewat kitab suci yang diberikan bagi kita. Lalu apa lagi yang harus kita pelajari pada pagi hari ini? Kalau mati bukanlah kalah. Yang keempat adalah bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Coba perhatikan, selalu dikatakan sesuai dengan kitab suci. Kitab suci itu adalah, di kita adalah Alkitab, yaitu dimana itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat, bahwa itu adalah firman Tuhan, yaitu dari kitab suci. Dan kita harus percaya bahwa itu adalah ajaran firman Tuhan yang disampaikan para rasul-rasul yang terdahulu. Dan itu sampai saat ini, itu juga di mana berita keselamatan, yaitu bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini yang harus kita yakini, kita percaya, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus percaya kepada firman Tuhan dan janji-janjinya kepada kita, dan juga Dia akan menggenapinya. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita harus meyakini dan beriman kepada Tuhan lewat firman, bahwa firman Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita, yang memberi hidup kepada kehidupan kita, menjadi makanan rohani bagi rohani kita. Mari tetap kita untuk memeliharanya dan tetap kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Injil kita tidak akan kuat menjalani hidup ini. Tanpa kebenaran firman Tuhan kita tidak akan bisa melewati hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan kita kemenangan. Ingat, kalau kita dengar bahwa Injil itu adalah firman Tuhan, Dia yang menyelamatkan kita. Kita juga harus berteguh berdiri dalam melakoninya dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Injil sangat berkuasa. Firman Tuhan berkuasa dapat mengubahkan kehidupan kita. Jangan tinggalkan firman Tuhan, jangan tinggalkan Injil keselamatan itu diberikan bagi kita. Jangan sia-siakan, karena kita percaya bahwa di dalam Injil kebenaran, dalam firman Tuhan ada kuasa yang dapat mengubah, bahkan juga memberikan kita kekuatan akan sukacita dari Tuhan. Maka dari itu tetaplah percaya bahwa Injil adalah keselamatan, Injil adalah kekuatan, bahwa Injil adalah firman Tuhan, dan Injil di dalamnya juga ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, memberikan kita untuk kita tetap menang, untuk kita tetap menang di dalam segala apapun yang Dia berhadapkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk tetap berada di dalam panggilan-Mu, untuk kami tetap mengetahui bahwa Injil-Mu adalah satu kekuatan bagi kami. Kami akan berdiri teguh, kami akan juga Tuhan percaya dengan iman kami bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi kami, bahkan bangkit bagi kami, mengalahkan maut, dan Kau menang atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Injil kebenaran-Mu, bahwa Kau yang selalu akan menolong kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.